Hai semua, selain Bendungan Tegangarai yang merupakan bendungan hidroelektrik terbesar di dunia, Republik Demokratik Kongo juga berencana membangun bendungan hidroelektrik terbesar di dunia yang bernama Bendungan Grand Inga. Jika nantinya memang dibangun, Grand Inga akan digadang-gadang mengalahkan Bendungan Tegangarai milik Cina sebagai bendungan hidroelektrik yang terbesar di dunia. Kongo adalah nama dari salah satu sungai yang terbesar di Afrika. Sungai Kongo terletak di tengah-tengah benua Afrika. Dari nama sungai itulah, sekarang terdapat dua negara yang sama-sama menggunakan nama Kongo. Kedua negara itu adalah Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, serta kedua negara ini berbatasan dengan Sungai Kongo. Republik Kongo terletak di sisi barat Sungai Kongo, sementara Republik Demokratik Kongo atau yang disingkat dengan RD Kongo terletak di sisi timur Sungai Kongo. RD Kongo adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meski begitu, RD Kongo termasuk negara termiskin di dunia dan juga masuk dalam salah satu negara yang paling korup di dunia. Setelah merdeka di tahun 1960, Republik Demokratik Kongo mempunyai sektor pertambangan yang berkembang pesat, serta merupakan negara industri yang paling maju kedua di Afrika. Dan sejak saat itu juga, korupsi, perang, dan ketidakstabilan politik terjadi selama beberapa dekade dan menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan negaranya. Kesenjangan terjadi tidak hanya dalam hal ekonomi, namun juga listrik, tata kelola sektor yang buruk, kurangnya perencanaan, hingga kurangnya komitmen pemerintah telah mengakibatkan kesenjangan serta defisit akses listrik yang terbesar nomor 3 di dunia. Tidak hanya di desa, kesenjangan juga terjadi antara kota. Kota terbesarnya yaitu Kinshasa memiliki akses listrik sebanyak 60%, sedangkan beberapa kota lainnya memiliki akses listrik kurang dari 10%. Seperti di kota Mete, di bagian timur RD Kongo, sampai-sampai seorang biarawati membangun PLTA mini dengan cara penggalangan dana. PLTA tersebut digunakan untuk kebutuhan listrik sebuah biara, sebuah gereja, rumah sakit, dan 2 sekolah. Tanpa adanya PLTA mini itu, kota Miti hanya akan mendapatkan listrik selama 2 atau 3 hari saja dalam seminggu. Dan itu pun hanya dalam beberapa jam saja. Pemadaman listrik juga menyebabkan masalah besar bagi industri. Sekitar 60% perusahaan memiliki generator karena pasokan listrik yang ada tidak dapat diandalkan. Dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, serta menyulitkan industri untuk melakukan pengiriman tepat waktu. Untuk kebutuhan energi listrik, RD Kongo sangat bergantung pada bendungan hidroelektrik. Di antara bendungan yang terbesar adalah Bendungan Inga 1 dan Inga 2. Kedua bendungan itu digunakan untuk memasok sekitar 70% dari total kebutuhan listrik RD Kongo. Kemudian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta memenuhi kebutuhan energi listrik mereka, pemerintah RD Kongo berencana membuat proyek besar, yaitu membangun bendungan yang bernama Grand Inga di Sungai Kongo. Sungai Kongo merupakan sungai terbesar kedua setelah Sungai Amazon berdasarkan jumlah debitnya. Dalam hal kedalaman, Sungai Kongo juga yang terdalam di dunia, dengan titik terdalamnya berada di 220 meter. Selain yang terdalam, Sungai Kongo juga masuk sebagai sungai yang terpanjang, dengan panjangnya mencapai 4.700 km. Sungai Kongo juga menjadi jalur transportasi air bagi masyarakat RD Kongo. Hingga saat ini banyak dari mereka yang bepergian dari satu kota ke kota lain melalui Sungai Kongo. Menurut Bank Dunia, kapasitas total potensi hidropower yang dimiliki Sungai Kongo yaitu mencapai 100 gigawatt, sehingga menjadikan RD Kongo sebagai negara yang memiliki potensi hidroelektrik terbesar di Afrika dan salah satu yang terbesar di dunia. 40% dari total kapasitas tersebut berada di lokasi yang bernama Inga Falls, dan Inga Falls merupakan serangkaian riam yang berada di dekat mulut Sungai Kongo dengan aliran air yang deras yang terkuat di dunia. Pada tahun 1968, di Inga Falls dibangun bendungan hidroelektrik yaitu Inga 1, dan tak lama kemudian dibangun Inga 2 yang berkapasitas 1,4 gigawatt.
Namun kapasitas total dari kedua bendungan itu hanya menggunakan sekitar 4% saja dari total kapasitas potensi hidropower di Inga Falls. Untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya dari Inga Falls, para insinyur di awal tahun 2000-an mengajukan proyek berskala besar, yaitu bendungan hidroelektrik Grand Inga. Pada bendungan hidroelektrik Grand Inga, nantinya akan terdapat reservoir seluas 40 km persegi, kemudian pintu air untuk jalur kapal, hingga serangkaian PLTA yang berjumlah 6 unit dengan total kapasitas sebesar 40 gigawatt. Jika bendungan ini nantinya memang selesai dibuat, pastinya akan mengalahkan kapasitas bendungan hidroelektrik yang terbesar di dunia yang ada di Cina. Dan rencana pembangunan Grand Inga akan dikerjakan di dalam 7 fase. Untuk menyelesaikan seluruh fase tersebut, membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade, serta memerlukan biaya sebesar 80 miliar US dollar atau sekitar 1.160 triliun rupiah. Pada tahun 2014, Bank Dunia menyetujui proyek fase pertama dari Grand Inga, namun di tahun 2016, Bank Dunia membatalkan untuk membiayai fase pertama proyek tersebut. Sejak saat itu, pemerintah RD Kongo mencoba berkolaborasi dengan banyak perusahaan swasta, namun sampai saat ini masih belum ada yang sepakat untuk bekerja sama dalam pembangunannya. Rencana bendungan Grand Inga memang memiliki banyak manfaat bagi RD Kongo dan negara-negara di Afrika. Di sisi lain, proyek tersebut juga memicu banyak kontroversi dari banyak pihak. Di antaranya adalah biaya yang dinilai terlalu besar, apalagi negara RD Kongo terkenal dengan tingkat korupsi yang terbesar di dunia. Di tahun 2018 misalnya, RD Kongo kehilangan sekitar 211 triliun rupiah setiap tahun karena korupsi. Angka itu sungguh ironis, mengingat APBN Kongo 2018 hanya 70 triliun rupiah, dengan kata lain kerugian yang ditimbulkan korupsi senilai 3 kali lipat dari anggaran. Hal itu juga yang membuat banyak pihak khawatir jika uang sebesar itu tidak semuanya digunakan untuk pembangunan proyek, namun disalahgunakan. Kemudian banyak pihak dan penduduk RD Kongo juga meragukan jika nantinya Grand Inga akan beroperasi secara maksimal. Hal ini seperti yang terjadi pada Inga 1 dan Inga 2, kedua bendungan hidroelektrik tersebut hanya beroperasi 25-40% saja dari total kapasitas maksimalnya. Dan hal ini disebabkan oleh buruknya maintenance yang ada. Selain itu, adanya pembangunan proyek Grand Inga juga dikhawatirkan akan dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan sosial, seperti meningkatnya jumlah emisi karbon dan menggusur ribuan penduduk bahkan lebih yang berada di sekitar lokasi pembangunan proyek Grand Inga. Kondisi ini juga pernah terjadi saat pembangunan bendungan Inga 1 dan Inga 2, yang mana di waktu itu para penduduk yang digusur banyak yang tidak mendapatkan kompensasi untuk relokasi.